Selamat tahun baru teman-teman pemuda. Semangat itu. Selamat pagi. Udah bangun belum? Oh sudah. Kirain nyawanya masih terkumpul-kumpul di kasur gitu ya. Siapa yang long weekend? Siapa yang long weekend? Tanggal 2-nya libur. Siapa yang tanggal 2-nya kerja? Sama guys. Gak apa-apa ya. Yang penting kita masih semangat di tahun baru ini. Mengawali minggu di tahun 2026 ini. Kita sama-sama mau bersyukur ya atas penyertaan Tuhan dari awal tahun 2025 hingga saat ini. Masih dengan semangat tahun baru nih teman-teman, yuk kita berdiri, kita salaman sama teman kita, selamat tahun baru, Tuhan berkati, selamat tahun baru, semoga hari ini hoki. Selamat tahun baru semua. Sebanyak-banyaknya kalau semuanya. Dengan tetap berdiri, kita mau mengangkat puji-pujian kepada Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya kekal lama-lamanya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Firman penerang kehidupan. Tema kita minggu ini mengajak kita untuk lebih menghayati dan merefleksikan diri bahwa Kristus adalah Sang Terang yang datang ke dunia untuk menerangi kehidupan dan memimpin langkah. Untuk itu kita patut bersyukur atas penyertaannya dalam kehidupan kita dan kita diajak untuk jangan takut walaupun masalah datang silih berganti. Firman-Nya dalam Mazmur 27 ayat 1 tertulis, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus takut? Kita mau meyakini bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Untuk itu mari kita sama-sama menyanyikan Mazmur 27.
bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dari Dia. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Teman-teman dipersilakan untuk salam damai. Ini jangan depan Bapak. Sekali lagi kita menyatakan kita merasakan anugerah rahmat kasih Tuhan. Saat aku bertemu Dia, ku rasakan anugerah-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang memberikanku, yang tak menjauhkan diri Dia pun bersamaku, dan menjaga Dia padaku. Dia kawan dari bagiku, Dia segalanya, Dia Sabda Tuhan kami nantikan, Roh Kudus Tuhan yang menolong kami dengan Kristus yang menuntun kami. Kristus berdoa, amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 8. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi, untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi Dia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak menerimanya. Dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah dan dari hasrat manusia, bukan oleh orang hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Kristus. Setiap orang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di perempuan Bapa Allah yang demikianlah firman Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mengenalnya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Yang dikasih Tuhan, pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan, selamat tahun baru untuk kita semua. Saya mengawali khotbah ini dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah tercapai? Yang kedua, apa yang sedang on progress? Dan yang ketiga, apa yang belum tercapai? Contoh, apa yang sudah misalkan bagi sebagian teman sudah tercapai? Misalkan ini sudah selesai, ya? On progress, misalkan sedang dalam. Kalau saya sedang studi dan saya akan selesai di bulan Juni, sedang on progress. Kalau yang belum sama sekali, contoh ya, 3 hal ini. Nah, di antara 1 sampai di antara 3 pertanyaan ini kita akan coba dan nanti pertanyaan keempat bukan buat diskusikan. Saat ini semangat Anda ada di berapa persen? Antara 0 sampai 100. Dulu 50% nilai tengah, tapi KKM 75, KKM tidak berlaku ya. Jadi yang keempat, semangat Anda saat ini ada di mana? Silakan. Yang sudah tercapai, sudah selesai, atau yang sudah putus, yang sudah berlalu. Yang sudah selesai, yang on progress, yang belum, dan yang keempat, semangat kita saat ini, semangatmu ada di berapa persen?
Nanti sebelah kanan saya Regita yang akan sharing. Sebelah kiri saya nanti Cici Jerlin yang akan sharing. Oke, waktunya habis. Silakan Cici Jerlin mendahului. Apa ya? Serius gak sih? Habis ini Regita. Tetot. Apa dulu sih Om? Bang, apa Kak? Yang sudah tercapai 2025. Tadi kita lulus ya. Kita bertiga sama-sama lulus kehidupan. Ide. Yang on progress iPhone 17 kita udah lunas kan ya? Udah. Puji Tuhan 17 Pro-nya udah lunas menuju 20 ya. iPhone 20. Progresnya kita lagi sama-sama di pekerjaan ya, lagi berproses kita gitu. Tapi untuk yang belum tercapainya adalah kita pindah. Belum tercapai. Tapi Medlin enggak ya, Medlin di sini loh. Medlin ntar bahaya kalau pindah kerja, bahaya dia. Itu. Berapa persen guys? 8.000 katanya. 1 sampai 108.000 katanya. Enggak ada 80. 80% rata-rata. Terima kasih. Sudah melewati 2025 dengan baik. Terus kalau si Feli tadi hasil traveling ke NTT. Siapa ya? Terus kalau yang on progress karirnya masih on progress. Kalau aku masih ada usaha yang harus dikembangkan. Mereknya Rare. Terus kalau yang belum tercapai mungkin naik gaji sih, belum tercapai. Belum nih. Berapa persen? 100. Awalnya 100 tapi kalau kita dia angkat ya.
rema. Ya, nanti kita tunggu dari Bibi Berlin. Nah, rema adalah perkataan. Kalau bentuk jamaknya remata. Jamak. Jadi itu berarti rema itu sudah belajar bahasa. Ya, nah, jadi apa bedanya? Nanti akan ada perbedaan antara rema dengan logos. Logos adalah kalau dalam budaya Yunani Murni, logos itu adalah hikmat pengetahuan, pencerahan. Tapi oleh penulis Injil ditarik, itu adalah penyingkapan ulang. Kalau dalam PL, rema, gambar, Elohim, perkataan. Apa yang dikatakannya itu adalah rema. Kalau perkataan remata. Kalau logos adalah perkataan yang merupakan representasi dan dari Allah. Oleh karena itu, firman adalah Kristus, firman yang hadir, sudah ada, telah ada, akan ada, dan saat ini. Dengan demikian, Yohanes 14 itu punya sebuah latar belakang. Ketika komunitas Yohanes berhadapan dengan dua pergumulan, diusir dari sinagoge karena menyebut Yesus sebagai Mesias dan juru selamat, dan kemudian berhadapan dengan pemerintah Romawi di mana ada kultus Kaisar. Kaisar diberinya juru selamat. Kaisar diberi gelar dan kemudian harus disembah sebagai Tuhan. Kalau tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan, hukuman. Dalam tantangan seperti ini, komunitas Yohanes dikuatkan. Gak apa-apa, secara sistem sosial mereka mengancam kami, itu membuat kami khawatir, membuat kami cemas, membuat kami takut, tapi ada firman Tuhan Kristus yang senantiasa menyertai kami, itu memberi kekuatan di tengah kegalauan. Dengan demikian, oleh karena itu, ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam. Kata terang yang digunakan dalam Injil Yohanes punya latar belakang dengan kitab dalam Perjanjian Lama. Sebutkan satu kitab dalam Perjanjian Lama di pasal berapa yang bisa yang bisa beda nanti dapat cakwe. Di ayat berapa kitab apa yang berbicara soal terang? Perjanjian 1 ayat 1. Perjanjian cakwe potong. Ya betul. Nah tapi kita lihat dulu dalam bahasa Yunani artinya adalah entomos. Dalam bahasa Yunani untuk menerjemahkan huruf S kanta dalam bahasa Indonesia berasal dari TK. Teknologi TS kakak pos entropos o alkinon o motisde exogenon. Artinya adalah terang itu sedang menerangi dunia. Dari sini mengingatkan kita tentang kita. Ini Kejadian 1 ayat 1. Ya, bahasanya begini, cara bacanya adalah, cara bacanya dari kiri ke kanan. Dari sini. Nah, cara bacanya dari sini, dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Yang berhasil ini nanti dapat cakwe. Ya, cara bacanya ini kenapa Anda kalau khotbah puisi, karena kita tidak terbiasa tekniknya. Kita itu seperti game quiz komunikata. Kakiku, dekat, kakiku, kuku. Itu kan berubah. Kita tidak terbiasa baca dalam teks. Teks aslinya ini. Cara bacanya ini, ya, dibaca dari sini ke sini. Artinya ini cara bacanya. Wayomer Elohim, Elohim. Wayomer Elohim Yehi or Wayi or bukan yes or not. Or artinya terang, ini or. Berfirmanlah Allah dan yang terang jadi.
Di hari keberapa benda penerang diciptakan? Hari bukan. Hari ke yang pasti bukan hari ke-1. Hari ke-1 jadilah terang. Jadi terang itu ada, kok benda penerangnya adanya kemudian. Jangan salah. Terang. Benda terang kemudian. Nah, itu punya makna. Ini ketika tahun 300 sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi ini sudah ada, dan kemudian 50 tahun kemudian 200 sebelum Masehi bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Cara bacanya ini Kai, Eipen, Oteos, Geneteto, Os, Kai, Geneto, Os. Jadi ini menjadi terang. Dari sini kita nyambung kemana? Nyambung ke yang Allah. Kenapa begitu? Nyambungnya ke sini. Ini puncak beritaan dari Yohanes. Puncaknya di sini. Terang. Siapa? Ini aku. Di mana GKI Terang Hidup? Di apa? Sudah. Ya, ada. Taman tadi. Jadi kalau dia perjanjian lama jadilah terang. Kalau Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman dan kemudian terang itu datang, ini puncak. Dan aku berkata kepadamu, sebelum Abraham, bapa leluhur orang Israel ada, sebelum manusia ada, ini identitas keilahian Yesus. Ada orang lain yang mengucapkan ini. Sudah. Dari sini kita ingatkan tentang risba. Jadi adalah rombongan Majus yang membawa persembahan. Dia melihat ada bintang. Kira-kira bintang itu apa sih yang terjadi? Kira-kira itu adalah jika sebuah bintang yang mengalami ledakan dahsyat pada akhir kehidupan sebuah bintang, contoh yang berada pada 4,3 jaraknya 4,3 tahun cahaya dari bumi, nah kita akan melihat ledakan itu setelah 4,5 tahun setelah peristiwa itu betul-betul. Kalau ada sebuah bintang yang meledak dan baru kita lihat saat ini, terjadi 4,5 tahun yang ingat apa? Ensis dulu sekarang on progress, tapi bedanya ini stop. Dulu sudah ada on progress dan stop, itu murni pas continuous, stop. Kalau imperfect tidak ada, terus ke depan. Nah, kalau yang memandu orang Majus adalah yang kira-kira Pak ledakan bintang, yang kemudian bintang yang petunjuk arah. Nah, ada 4 bintang yang terkenal. Bintang biduk, Orion, bintang biduk untuk arah utara, bintang Scorpio untuk arah timur tenggara, dan Orion arah barat, dan Orion
dan grup. Ya, rasi bintang paling kecil tampak seperti layang panjang menunjukkan arah selatan. Kira-kira bintang apakah ini? Apakah ini? Bintang apa? Apa ini? Bintang apa? Bintang? Nah, cara menggunakannya begini. Kalau ada cross, apa? Simbol dari arah selatan. Ini enggak serta-merta mana yang selatan, siapa ini? Setelah kita ketemu bintang rasi bintang selatan, oh, ini kita di sebelahnya ada pointer begini. Kalau dua titik ini bertemu, katanya ada di mana? Rasi bintang layang-layang berarti ke sana. Padahal cara ngitungnya ada hitungannya lagi. Sama dengan manusia minta tanda dari Tuhan. Tuhan tanda. Cara dikit anjing. Tuhan berikan aku jodoh. Ya, janganlah dia. Bintang adalah sekelompok bintang yang lokasinya berdekatan dan nampak terhubung dan membentuk suatu konfigurasi khusus. Nama lain dari rasi bintang adalah konstelasi. Rasi bintang tidak hanya menjadi panjang saja, namun bisa dimanfaatkan sebagai petunjuk arah. Pada zaman dahulu, teknologi belum secanggih sekarang. Untuk melihat arah atau menunjukkan arah, mereka masih menggunakan rasi bintang. Rasi bintang dapat dijadikan sebagai penunjuk arah karena bintang bergerak secara teratur dan dapat diprediksi. Sehingga bagi para orang zaman dahulu yang menggunakan rasi bintang untuk navigasi, pertanyaan, kegemaan, dan mengetahui. Terdapat 4 macam rasi yang dapat digunakan sebagai penunjuk arah, yaitu 1. Rasi bintang Ursa Major sebagai penunjuk arah utara. Rasi bintang ini dikenal juga sebagai rasi bintang bulat atau beruang besar. Rasi bintang ini tersusun dari 7 buah bintang dengan bentuk mirip seperti gayung. Selain itu, bintang ini disebut juga dengan rasi bintang 7. Konstelasi ini dijadikan penunjuk arah utara karena mereka terus bersinar sepanjang tahun di langit bumi utara. Rasi bintang ini memiliki keistimewaan yaitu meskipun gugusan bintangnya beda, namun bintang itu tetap berada di utara. 2. Rasi bintang Orion sebagai penunjuk arah barat. Rasi bintang ini disebut juga sebagai rasi bintang Maluku atau penghulu. Rasi bintang ini terdiri dari 3 buah bintang yang membentuk kepala dan bintang lainnya yang membentuk pedang. Bentuk kepala menunjukkan arah utara, sedangkan pedang menunjuk ke arah selatan. Konstelasi ini diberi nama Orion sebagai bentuk persembahan untuk anak dari dewa Neptune, yaitu Orion yang merupakan dewa pemburu yang ada. Selain mempunyai manfaat sebagai petunjuk arah barat, rasi bintang ini juga digunakan sebagai penanda waktu bercocok tanam oleh orang-orang dewa di masa lalu. 3. Rasi bintang Scorpio sebagai penanda arah tenggara. Rasi bintang ini memiliki bentuk sesuai namanya yaitu kalembati. Dalam mitologi Yunani, Scorpio merupakan utusan dari Apollo untuk memburu Orion sang pemburu. Rasi bintang ini mempunyai gugusan bintang yang cukup banyak sehingga termasuk rasi bintang yang sulit untuk ditemukan. Dari sekian banyaknya gugusan bintang di rasi ini terdapat bintang yang paling terang adalah bintang Antares. 4. Rasi bintang Pari atau Crux sebagai penanda arah selatan. Rasi bintang ini memiliki bentuk bermacam-macam seperti layang-layang dan pari dan juga salib. Sebab itu, nama lain dari konstelasi ini adalah konstelasi bintang salib selatan. Rasi bintang ini terdiri dari 4 buah bintang utama dan 1 buah bintang bantu. Kita dapat mengetahui rasi bintang ini dengan cara melihat posisi tipe bintang utamanya saling berdekatan sebanyak 1 bintang utama lainnya yang membawa untuk menuju arah selatan. Nah, itulah beberapa macam rasi bintang sebagai petunjuk arah. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk tuliskan pendapat atau pertanyaan. Dari bintang ini
uh, yang mirip dengan kasus yang bagus menjadi tetangga. Lalu maksudnya kalau kita lihat tadi yang kasih bintang itu contoh bintang apa yang merupakan simbol utara? Bintang yang seperti gayung atau hidup ada tujuh. Nah, dia adanya di belahan bumi sebelah. Jadi kan ada yang itu harus lihat lagi titiknya ke arah mana. Tapi sebenarnya kalau rasi itu ada, berarti itulah arah. Kalau belum biasa. Tapi poinnya adalah kalau kita lihat lagi dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat ini yang disebut dengan inkarnasi Allah yang menjadi manusia, Allah yang mendekat kepada kita. Dengan adanya tanda dari Tuhan yang dapat memandu kita, tapi kita pun perlu namanya mengkalibrasi. Kalibrasi adalah mengukur kurang menyelaraskan kompas dengan kompas. Hari ini dengan tema yang kita yang wujud yang berpijak pada Kristus itu adalah terang dunia dan kemudian dengan tanda Tuhan si tanda bahkan Tuhan mendekat. Nah, apakah kita peka enggak? Ada saatnya jodoh tidak jauh-jauh. Sudah mendekat. Tuhan, aku minta tanda. Karena Tuhan sudah mendekat. Yang perlu relasi yang dekat. Kita yang pernah saya sampaikan. Kita di kampus ada cewek cowok yang sedang lakukan. Saya komentar, lihat komentar, lihat tuh tangan. Hidup itu indah. Dan mereka cewek cowok bergantung. Tapi saya bilang, hidup itu indah tergantung siapa yang berjalan. Betul, hidup itu indah. Siapa yang jalan? Kalau orang yang senang naik gunung, jalanan akan menyenangkan atau tidak tergantung dari kamu. Dan siapa yang berjalan? Jalan boleh terjal, ke depan boleh gelap. Relasi dengan akan memberikan semangat. Jangan-jangan apa yang teman-teman senang resolusi 2026 itu jangan. Mungkin Tuhan sudah berkata, tapi kan kita kebanyakan selektif. Tidak salah, selektif tidak salah. Harus selektif. Tidak menata apa yang baik menurut aku. Kita akan tutup dengan berdoa. Ya, bertiga, boleh lah ya. Tidak harus saling mendoakan. Cukup pilih satu orang yang akan mendoakan. Mendoakan tentang apa yang belum tercapai. Ya, silakan boleh bertiga. Tapi ya, jangan serang diri. Kamu sana.
Teman-teman boleh sharingkan apa yang belum terwujud. Apa yang belum terwujud, doakan. Karena tidak ada yang kebetulan, bahkan doa dari. Ya, silakan. Minta satu orang untuk mendoakan dua temannya. Tidak saling mendoakan. Cukup pilih satu teman, doakan. Apa yang belum terwujud dalam dulu kanan dan kirinya. Mau didoakan apa? Doakan apa yang belum, dan harapannya kau dapat terwujud. Meskipun mungkin tandanya membingungkan, ya mana utara, mana selatan. Mari kita masuk saat teduh. Tenangkan diri kita. Yang belum mendoakan tetap doakan. Yang belum ataupun sedang doakan, doakan. Kita mungkin saat ini khawatir, Tuhan begitu gelap jalan yang akan kami jalani. Bahkan semangat kami sangat rendah. Kami mungkin saat ini patah semangat. Atau mungkin kami bahkan saat ini kecewa dan banyak hal. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan tanda begitu lama kepada kami. Dan bahkan Tuhan mendekat kepada kami. Dan kami sekali mendapatkan tanda dari Tuhan. Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia akan menjadi mungkin. Setiap kami yang saat ini sedang bergumul di dalam keluarga, saudara, karena itu menyembuhkan keluarga yang hendak berdoa untuk setiap kami dalam menyembuhkan masalah ini. Tuhan, jumpakanlah kami dengan waktu kita pribadi yang terbaik. Kami mau mengucap syukur sampai sini. Nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Ketika kita bersatu dengan Kristus, satu hidup yang dipecah bahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Bersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, mengikut salib dan mengikut Kristus. Bersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau bertobat dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, tanpa peduli terhadap kebutuhan dan masalah bersama? Tidakkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam lingkungan saudara? Tidakkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada Minggu 11 Januari 2026 mendatang. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah segala situasi kami saat ini, kami mohon untuk semangat, hikmat, pengharapan untuk menyongsong tahun baru ini. Kita berdoa untuk kebutuhan hidup dan kesehatan, kualitas hidup, kerjaan yang tinggi, kehidupan, pelayanan kami juga semuanya berulang tahun hingga beberapa hari tentang alam sekitar kami menutup syafaat kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah membawa kami ke atas tangan akan menolak kuasa. Marilah kita mengucapkan rasa syukur dengan memberikan perkenan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan dapat memberikan perkataan dengan cara memasukkan kantong perkataan yang berdasar atau dengan yang diatur. Majelis Jemaat kita mengajak umat untuk memberikan dukungan dana peduli bencana yang akan disalurkan melalui Gerakan Kemanusiaan Indonesia melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 28 di akhir nilai nominal. Partisipasi kita akan menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sedang berjuang bangkit dari bencana.
kita nggak tahu 2026 ini akan menjadi tahun yang sulit. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Terang, bisa gelap, dan kita juga nggak pernah tahu ini apa yang akan terjadi di perang kita apa yang belum. Tapi yang harus kita yakini adalah Tuhan akan selalu memegang tangan kita dan memimpin. Kiranya kita juga bisa terus menjaga relasi dengan baik dengan Tuhan, dan kita juga belajar untuk peka dalam setiap tanda yang Tuhan berikan. Dulu aja Tuhan bisa menekan kita dalam setiap langkah di musim lalu ya, di awal sampai nanti. Maka Tuhan yang sama juga akan memimpin langkah kita dari hari ini hingga arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
beberapa iming-iming. Ya, pertama selamat datang. Tiba-tiba udah ini aja. Selamat datang yang pertama kali hadir di Pemuda. Apakah ada? Jadi kayaknya aku dapat bocoran ada gitu. Iya, boleh berdiri. Ada mic-nya, mic-nya di depan. Kita kenalan dulu siapa namanya, kerja kuliah kah atau apa nih? Pernikahan. Mic-nya nih. Ngomong aja. Mohon maaf ini. Ya. Selamat datang di Pemuda. Kita akan menyambut dengan sukacita. Selanjutnya, kebangsaan ya. Kalau nggak tahu Sisil, adakah Sisil? Oh, ada lagi yang baru di sini. Boleh mic-nya Wangsa. Oh, mic-nya nggak? Udah. Halo. Hai, selamat bergabung di Pemuda. Ya, selamat datang ya. Nanti di sini akan ada persekutuan dan pembinaan bersama. Nanti bisa di-invite di Jarkom ya, teman-teman ya. Nanti invite. Oke, nextnya Sisil, ada Sisil? Ya nanti diucapin aja itu Ciliaci ya. Ciliaci. Oke, next. Oh, apa ini? Weh, video babi mana nih? Bagaikan babi yang mentah. Semoga pada akhir perjalanan kita nanti udah enak babi yang ini. Ngeri benar. Teman-teman di follow ya untuk Instagram Cafe Saman Hudi supaya kita bisa makan samcan. Makan samcan tapi belum matang. Next. Ini untuk minggu untuk 2 minggu lagi. Minggu depan kita tidak ada ibadah pemuda, kita bergabung di umum karena ada perjamuan kudus awal tahun. Jadi teman-teman jangan datang ke sini 9.30 ya. Ibadahnya hari ini jam 7, jam 10 sama jam 6. Nanti bisa pilih mau ibadah jam berapa, kita perjamuan kudus bareng-bareng. Cuma jam 2. Hah? Sama jam umum Bang? Nah ini untuk pelayan ibadah tanggal 18 Januari. Kita ketemu lagi 18 Januari ya. Pelayan firmannya Pendeta Sam, penatua Matthew, PL-nya Fanny, singernya Evo dan Vita, musiknya Nicholas Gabriel, MM-nya Vito, publikasi Edward, operator Evan, ajarnya Vito dan Joki. Selamat berjalan teman-teman. Belum Mbak, belum. Yang hari ini belum Mbak. Iya. Untuk pelayan hari ini, terima kasih Pendeta Peter, Penatua Yanto, PL-nya saya sendiri, singernya Ed dan Safira, PM-nya Medulin, multimedia gaming, publikasinya Edi, operatornya Nicholas, akhirnya Daniel M dan Henry. Terima kasih teman-teman semua untuk pelayanannya. Next, Happy Sunday, selamat tahun baru. Jangan lupa disalamin teman-temannya yang tadi belum sempat ketemu. Happy New Year.